Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Putri Kacamata Syanturi dengan NIM P2130223050 kelas D4 2B. Setelah sekian banyaknya pertemuan dengan Bu Risnani Sukaidawati, guru di sekolah kita, materi yang saya sangat sukai atau yang menarik menurut saya ada di gangguan kecemasan. Kenapa begitu? Kita berpikir bahwa gangguan kecemasan adalah gangguan yang sangat wajar dan sering banyak kita temui di kehidupan sehari-hari. Namun demikian, kita mengetahui bahwa gangguan kecemasan adalah penyakit jiwa yang mempunyai ciri dan khas. Tentunya ada bedanya dengan kecemasan yang mungkin bisa kita temui di kehidupan sehari-hari oleh kita semua. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang gangguan kecemasan, kita harus tahu dulu nggak sih kecemasan itu apa? Kecemasan adalah perasaan tidak nyaman yang sering muncul sebagai respon terhadap ancaman yang tidak jelas. Gejala kecemasan bisa bervariasi, termasuk respon fisik seperti nafas pendek, gemeteran, dan peningkatan detak jantung, serta respon emosional seperti ketidakpastian dan ketakutan. Kecemasan dapat terjadi dalam berbagai tingkat, mulai dari ringan hingga berat. Bahkan dapat menyebabkan serangan panik, di mana individu bisa kehilangan kendali dan sulit untuk berfungsi secara normal. Setelah kalian dengar tentang penjelasan tentang kecemasan, pasti kalian bertanya-tanya nih apa sih contohnya? Contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita lagi sedang mengalami ujian akhir atau ujian sekolah atau ujian apapun, pasti kalian merasa sangat cemas sehingga kalian merasa ada sedikit tekanan biar gimana sih caranya untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, kayaknya pas memasuki ruang ujian, kecemasan ini bisa meningkat, bisa membuat kita gemeteran, berkeringat sehingga kita merasakan mual. Dan situasi lain tuh kita bisa aja lagi presentasi nih di depan kelas, mungkin merasa gugup ataupun kayak jantungnya berdebar-debar atau kesulitan berkonsentrasi sehingga kecemasan semakin parah dan kita bisa merasa seperti mau pingsan. Nah, perubahan besar dalam hidup juga bisa mengalami kecemasan nih, seperti kayak mahasiswa rantau yang mau kuliah di kota baru, terus merasa cemas sehingga susah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan bertemu teman-teman baru. Terus rasa takut akan kesepian, tidak diterima bisa membuat kita merasa gelisah dan kurang percaya diri. Selain itu ada masalah pribadi yang biasanya dialami teman-teman sendiri, kayak seperti konflik teman ataupun keluarga kalian sendiri. Itu juga bisa menambah kecemasan. Perasaan yang tidak aman dan takut kehilangan hubungan dapat membuat kita sulit tidur dan merasa tertekan. Karena kita menyadari tanda-tanda kecemasan tadi, kita sangat penting untuk mengatasinya nih. Teknik untuk mengatasinya itu ada relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan olahraga. Karena kita dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh kita. Ataupun kalian bisa deep talk dengan teman dekat kalian ataupun anggota keluarga yang kalian sayangi tentang perasaan yang dapat mengganggu kehidupan kalian sehari-hari supaya mereka bisa memberikan dukungan emosional yang kalian butuhkan. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mengurangi dampak yang negatif terhadap kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup kita yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih guys, bye bye.